Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di sini Ustadz Bedong. Kali ini gue bakalan ngebahas tentang agama Nusantara. Agama Nusantara, agama yang pertama di Nusantara ini ternyata punya agama. Dan ini banyak kemiripan dengan agama Islam. Wah, ini banyak orang yang nggak tahu. Katanya agama Nusantara dulu dia nggak punya agama, dia bilang animisme, dinamisme itu versinya Belanda. Itu versinya Belanda. Ya enggak, Belanda ngelihat sekilas, oh, orang Indonesia, orang Nusantara ini animisme, dinamisme, percaya kepada roh-roh halus katanya. Dan ternyata ini sebelum Masehi udah hadir yaitu suatu agama Kapitayan atau kepercayaan atau penganut kali ya. Dan Kapitayan ini membahas tentang keesaan Tuhan. Ini bicara Tuhan, bukan bicara apa-apa, bukan bicara tentang penyembahan ataupun penyembahan selain Tuhan. Dia Tuhan. Nah, di sini Tuhan dia tuh gaib, dia bilang. Tak kasat mata, bisa dilihat, kosong, hampa. Ini versinya versinya si agama Kapitayan. Kosong, hampa, itu agama Kapitayan atau penganut. Dan dia mempunyai dua sifat, yaitu sifat baik dan buruk. Si Kapitayan ini, Tuhannya itu punya sifat dua, yaitu baik dan buruk. Yaitu Tuhannya itu disebut Sang Hyang Taya. Jadi ini Bapak kita memperbaiki sedikit pembodohan sejarah. Katanya agama Nusantara ini nggak punya agama. Dia bilang animisme, dinamisme. Wow, ini kerjaan Belanda nih. Kerjaan Belanda, versinya Belanda ya. Dia ngelihat sekilas, wah, seperti itu kayaknya orang Nusantara tuh animisme, dinamisme. Ternyata enggak, ini salah kaprah. Dia nggak punya kitab, tidak punya kitab. Si Kapitayan ini tidak punya kitab, dia hanya punya simbol, isyarat atau sandi kehidupan buat dia. Dia tidak pernah bersiar, tidak pernah menyiarkan agamanya, tidak. Tapi dia itu pembinaan rutin, rohani rutin setiap hari. Ini jadi kerjaannya Belanda. Dia bilang animisme, dinamisme. Enggak, udah punya agama dan punya Tuhan. Kalau animisme kan berbeda cerita. Oke, ada sedikit keterangan lagi. Ini tentang ketuhanan ini, Tuhannya ini, Sang Hyang Taya ini tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Wah, Islam banget berarti. Dibilang gaib, nggak kasat mata, nggak bisa diapa-apakan. Dibilang keberadaannya. Dia nggak, kosong hampa bukan berarti nggak ada. Dia bilang kosong hampa bukan berarti nggak ada. Tunggal, Tuhan ini tunggal. Sang Hyang Taya ini tunggal. Satu dong berarti. 11-12 lagi. Ada apa nih? Dibilang satu, tunggal. Hanya diketahui sifatnya baik dan buruk. Sifat si Tuhan ini. Dan ada beberapa cara ibadah nih. Nah, ini nih ada kemiripan nih. Dan sendiri antara nggak terima, kok bisa sih? Dibilang ini bicara, ini saya mengutip dari para sejarawan ya. Beberapa ibadahnya ini cara-caranya 11-12 ya. Cara ibadahnya salah satunya adalah berdiri tegak. Berarti berdiri tegak dong. Ya enggak, berdiri tegak. Disebut bahasa dia tuh tulajek.
Tulacap. Dan dia menghadap satu lubang. Terus dia mengangkat kedua tangan. Berarti begini. Kalau di Islam takbiratul ihram. Kedua tangan. Terus dia bilang menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam hati. Berarti Islam banget. Allah. Ini Islam banget. Menghadirkan. Saat agama Islam, orang Muslim dia takbiratul ihram itu menghadirkan bahwa ada Tuhan dia. Terus menurunkan tangan di dada. Berarti kan habis setelah ini dia begini dong. Nah, ya kan, di dada. Dia bilang arti bahasa dia itu swadingkep. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Terus dia bilang setelah itu tungkul tuh membungkukkan ke bawah, membungkukkan badan ke bawah begini, berarti ruku. Wow, sholat banget itu sih, ruku. Tungkul itu tadi. Terus tulumpak, dia bilang tuh bahasa dia tulumpak, duduk bersimpuh di atas kedua tumit, duduk bersimpuh di atas dua tumit yang kita dudukin. Berarti kalau di Islam itu duduk di antara dua sujud kali ya, seperti itu. Terus dia bilang bersujud, bahasa dia tuh tondem tuh bersujud. Setelah duduk di antara dua sujud itu dia bersujud sampai bersujud. Gimana ini? Siapa yang salah? Ini yang aslinya seperti ini, dan versi Belanda dia bilang animisme dinamisme. Ya enggak? Dan dia mempunyai tempat ibadah, sama dia juga punya tempat ibadah. Bahasa dia itu sanggar yang berbentuk persegi 4. Bayangin persegi 4. Dan di dindingnya ini ada sebuah lubang. Ya enggak? Sebuah lubang ini tanda itu tentang Tuhannya dia. Bahasanya Tuhan dia, apa sih bahasanya, susah juga didefinisikan, adalah susah banget. Sebuah lubang yang kosong, hampa, itu simbolnya seperti dia. Setelah dia menghadap ke lubang itu di setiap ibadah. Dia bangunan tempat ibadahnya persegi 4 yang disebut sanggar. Kalau kita langgar, ya enggak, terus ada lubang itu seolah itu Tuhannya tuh, apa sih namanya, yang ruang yang hampa kosong. Seperti itu kurang lebih ya. Ini versi Ustadz Bodong, bahwa di Nusantara ini jauh sebelum Masehi itu udah ada sebuah agama. Jauh sebelum Masehi udah ada sebuah agama, namanya agama Kapitayan. Jadi animisme dinamisme itu versinya Belanda. Kita tidak menyalahkan, biarin versinya dia. Dan versinya orang Nusantara, nah ini ada agama, punya Tuhannya tunggal, nggak kelihatan, gaib. Seperti itu pokoknya. Sedikit keterangan lah, apalah, sedikit pengetahuan aja tentang bahwa di Nusantara ini ada agama dan kemiripan dengan Islam. Ada satu lagi. Jadi pada saat itu agama Islam hadir di Nusantara. Dia menyebarkan
Begitu ketemu dengan agama Kapitayan, Sanghyang Taya, itu tidak ada bentrok, tidak ada bentrokan, karena ada kemiripan. Jadi tidak ada bentrok, nggak berantem lah bahasanya. Begitu agama Islam hadir di Nusantara, orang-orang dari luar Indonesia, Nusantara itu datang menyebarkan agama Islam, itu ada kemiripan dengan Kapitayan, Sanghyang Taya. Jadi nggak agama Islam syiar ke Indonesia, ke Nusantara itu nggak ada bentrok, ada kemiripan. Bahkan bahasanya oke, kayaknya sama nih gitu kalau bahasa kita. Udah, jadi kurang lebih seperti itu lah. Ini versinya Ustaz Bodong, tapi balik lagi terserah Anda. Bagaimana menurut Anda? Pun kalau percaya nggak percaya, tanyakan sama yang ahlinya, orang ahli sejarah, sejarawan. Mungkin dia lebih paham, mungkin mereka lebih detail. Ya, itu aja ya. Sedikit masuk sedikit ilmu aja buat pengetahuan. Oke, sampai situ dulu. Ini versi Ustaz Bodong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.